Pekanbaru yang mulia, 18 Oktober 1965 yang mulia. Jalan Paus yang mulia. Wilayah Paus. Wilayah Paus. Sekarang terakhir dari daerah Provinsi Riau yang mulia PNS. Mantan Kepala KPK Kabupaten Siak tahun 2012 sampai 2017. Pendidikan S2, ya. Ya. Saudara mendapat sejak tanggal 22 Desember 2020, betul? Betul yang mulia. Saudara sidang ini didampingi penasihat hukum, ya. Ya, silakan saudara penasihat hukum buat kuasa dan kelengkapannya. Saudara terdakwa ya, di sini hadir pengacara saudara, penasihat hukum saudara. Pengacara saudara dari kantor hukum Denmark tempatnya, ya betul. Betul. Ya, sudah hadir di sini. Selanjutnya silakan saudara penuntut umum bacakan dakwaan, saudara terdakwa silakan menggunakan dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Silakan. Mungkin kita kasih dulu ya. Uraiannya tabel itu, kalau sepakat kita bacakan aja satu sampai ya. Gimana penasihat hukum? Untuk tabel mungkin tidak diringkas saja tabelnya. Setuju ya? Silakan saudara penuntut umum. Surat dakwaan nomor register perkara PDS 01/3/03/2021. Terdakwa nama lengkap Haji yang Prana Jaya Indra Rasid bin Muhammad Rasid Zain, tempat lahir Pekanbaru, umur 55 tahun, tanggal lahir 18 Oktober 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Villa Indah Paus Blok C, bercatat Pak 1 RT 005 RW 012, Kelurahan Tangerang Tengah, Kota Pekanbaru. Agama Islam, pekerjaan PNS atau Sekda Provinsi Riau atau mantan Kepala Bapeda Kabupaten Siak tahun 2013 sampai dengan 2017, pendidikan S2. Penahanan penyidik Rumah Tahanan Negara Tuntutan sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021, diperpanjang rutan sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021. Perpanjangan Ketua PN Tipikor rutan sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 7 Maret 2021. Penuntut umum rutan sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri terbaru. Dakwaan pertama, primer bahwa terdakwa Haji yang Prana Jaya Indra Rasid bin Muhammad Rasid Zain selaku pejabat atau PJ Kepala Bapeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak tahun 2011 sampai dengan 2012 berdasarkan putusan Bupati Siak nomor 221
garing HK garing KPTS garing 2011 tanggal 19 September tahun 2011. Kepala Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak tahun 2013 sampai dengan 2015 berdasarkan keputusan Bupati Siak nomor 13 garing HK garing KPTS garing 2013 tanggal 10 Januari 2013. 3. Kepala Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak tahun 2016 sampai dengan 2017 berdasarkan keputusan Bupati Siak nomor 550 garing HK garing KPTS garing 2016 tanggal 28 Desember tahun 2016 secara bersama-sama Dona Fitria. Perkaranya diajukan dalam berkas terpisah bersama-sama pula dengan adik Sendang Erita pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 bertempat di kantor Bapeda Kabupaten Siak, Komplek Perkantoran Tanjung Agung. Bentar ya. Beritahukan ya pada pengunjung sidang untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jangan dempet-dempet itu. Tolong tuh yang, nah, yang bagi kuning yang dengan kapal. Nah, dempet-dempet, jangan dempet-dempet itu. Ini untuk kita semua kebaikan kita semua ya. Jaga kebanyakan ya. Mungkin yang nggak berhubungan, yang nggak ada ini, silakan aja buat dulu, ya, di luar rumah. Nah, lanjutkan. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan ketentuan pasal 5 junto pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009 untuk keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 022 garing KMA garing SK garing 2 Romawi garing 2011 tanggal 7 Februari tahun 2011 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, yaitu 1. Menggunakan anggaran perjalanan dinas pada Bapeda Kabupaten Siak tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017. 2. Mengelola anggaran atas kegiatan pengadaan alat tulis kantor pada Bapeda Kabupaten Siak tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017. Dan 3. Melakukan pengelolaan anggaran makan minum pada Bapeda Kabupaten Siak tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 garing PMK titik 05 titik garing 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 5. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. 6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 113 garing PMK titik 05 garing 2012 tentang pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. 7. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 garing PMK titik 05 garing 2010 tentang pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi pegawai negeri sipil. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar 2.896.349 kami ulangi Rp349.844.37
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah 2.896.349.844 rupiah,37 sen sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kota Pekanbaru nomor 03/LHP/KH Inspektorat 2021 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Terdakwa sebagai Kepala Bapeda Kompetensia tugas sebagai pengguna anggaran dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017 yaitu berdasarkan 1. Keputusan Komisia nomor 28/HK/KPTS/2013 tanggal 31 Desember 2012 tentang pengangkatan jumlah anggaran dan bendahara pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kompetensia tahun anggaran 2013. 2. Keputusan Komisia nomor 67/HK/KPTS/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pengangkatan jumlah anggaran dan bendahara pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kompetensia tahun anggaran 2014. 3. Keputusan Komisia nomor 585/HK/KPTS/2014 tanggal 31 Desember 2015 tentang pengangkatan jumlah anggaran dan bendahara pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kompetensia tahun anggaran 2015. 4. Keputusan Komisia nomor 546/HK/KPTS/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang pengangkatan jumlah anggaran dan bendahara pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kompetensia tahun anggaran 2016. 5. Keputusan Komisia nomor 39/HK/KPTS/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang pengangkatan jumlah anggaran dan bendahara pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kompetensia tahun anggaran 2017. 1. Pemotongan 10% atas anggaran berjalan dinas mulai tahun 2013 sampai dengan 2017. Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terdapat anggaran rutin dan kegiatan pada Bapeda Kompetensia yaitu anggaran perjalanan dinas yang berasal dari anggaran rutin dan anggaran kegiatan Bapeda Kompetensia tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017 sebagai berikut. Berdasarkan DPPA SKPD nomor 1.06.1.06.01 tanggal tahun 2013, anggaran perjalanan dinas pada tahun 2013 dengan realisasi anggaran berjumlah sejumlah 2.750.426.500 rupiah. Berdasarkan DPPA SKPD nomor 1.06.1.06.01 tahun 2014, anggaran perjalanan dinas pada tahun 2014 realisasi anggaran sejumlah 4.860.007.800 rupiah. Berdasarkan DPPA SKPD nomor 1.06.1.06.01 tahun 2015, anggaran perjalanan dinas pada tahun 2015 realisasi anggaran sejumlah 3.518.677.750 rupiah. Berdasarkan DPPA SKPD nomor 1.06.1.06.01 tahun 2016, anggaran perjalanan dinas pada tahun 2016 realisasi anggaran sejumlah 1.958.718.000 rupiah. Berdasarkan DPPA SKPD nomor 1.06.1.06.01 tahun 2017, anggaran perjalanan dinas pada tahun 2017 realisasi anggaran sejumlah 2.473.280.300 rupiah. Total realisasi anggaran perjalanan dinas di kantor Bapeda Kompetensia tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017 sebesar 15.658.110.350 rupiah. Bahwa mekanisme pengelolaan suaranya tidak terdengar sama kami di sini dari jaksa. Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran perjalanan dinas berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri
Wali Tetap. Pasal 3 yang pada pokoknya menyatakan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan belanja, dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan penggunaan biaya perjalanan dinas. Pasal 34 ayat 2 yaitu pelaksana perjalanan dinas wajib melampirkan dokumen berupa 1. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD. 2. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 3. Tiket pesawat, boarding pass, airport tag, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya. 4. Daftar pengeluaran bil sesuai dengan format yang sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 Romawi yang merupakan bagian tidak terpisahkan. 5. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan. Dan 6. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. Pasal 36. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen menaikkan dari harga sebenarnya atau markup dan atau perjalanan dinas lengkap 2 kali atau lebih dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 saat terjadi penggantian bendahara pengeluaran dari IOATA kepada Dona Fitria yang diangkat sebagai bendahara pengeluaran pada Bapeda Kabupaten Siak tahun 2013 sesuai dengan surat keputusan Bupati Siak nomor 28 dari Hakda dan KPPS dari 2013 tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan ketentuan Permenq nomor 190 dari PMK 05 dari 2015 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara mempunyai tugas dan fungsi yaitu 1. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang atau surat berharga dalam pengelolaannya. 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK. 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. 4. Melakukan pemotongan atau pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan. 5. Menyentuhkan pemotongan atau pemungutan kewajiban tugas negara. 6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UT dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPD kepada Kepala KPPN atau dalam kurung kuasa hukum. Bahwa terdakwa saat pengangkatan Dona Fitria tersebut mengarahkan untuk melakukan pemotongan biaya perjalanan dinas sebesar 10% dari setiap masing-masing pelaksana kegiatan perjalanan dinas. Bahwa selanjutnya Dona Fitria sebagai bendahara pengeluaran melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas Bapeda Kabupaten Siak tahun anggaran 2013 sampai dengan Maret 2015. Pada saat pencairan anggaran SPPBD setiap pelaksana kegiatan. Besaran pemotongan berdasarkan total penerimaan yang terdapat dalam surat pertanggungjawaban SPD perjalanan dinas dipotong sebesar 10%. Uang yang diterima pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan tanda terima biaya perjalanan dinas yang ditandatangani oleh masing-masing pelaksana yang melakukan perjalanan dinas. Bahwa pelaksana kegiatan sebagaimana yang tercantum pada surat perintah tugas pelaksanaan perjalanan dinas Bapeda Kabupaten Siak pada tahun 2013 sebelumnya sudah mengetahui bahwa terdapat pemotongan anggaran perjalanan dinas Bapeda Kabupaten Siak atas arahan terdakwa. Bahwa atas arahan terdakwa, mekanisme pemotongan anggaran perjalanan dinas tersebut adalah setiap pencairan SPPD dilakukan pemotongan 10% yang dikumpulkan dan disimpan Dona Fitria selaku bendahara pengeluaran di brankas bendahara di kantor Bapeda Kabupaten Siak. Dona Fitria mencatat dan menyerahkan kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaannya. Bahwa pada bulan Januari 2014 terdakwa mengadakan rapat di ruang Bapeda Kabupaten Siak dihadiri hampir seluruh pegawai kantor Bapeda Kabupaten Siak. Di dalam rapat tersebut terdakwa menyampaikan agar setiap anggaran SPPD Bapeda Kabupaten Siak untuk tetap dipotong sebesar 10% melalui Dona Fitria selaku bendahara pengeluaran. Pada rapat tersebut sesuai keterangan Adik Sendang dari yang hadir ada yang bertanya, untuk apa uang perjalanan dinas tersebut dipotong? Dan saat itu terdakwa menjawab bahwa uang hasil
Kabupaten Siak mulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2015 melalui dana fitriah selaku bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut. A. Tahun 2013. Ini Bu tabelnya. Ya. Bahwa atas arahan terdakwa terhadap pemotongan 10% anggaran perjalanan dinas Kabupaten Siak melalui dana fitriah selaku bendahara pengeluaran dari bulan Januari tahun 2013 sampai dengan Maret 2015 sesuai rekapitulasi dana fitriah sebagai berikut. Hasil rekapitulasi SPPT yang dibuat oleh bendahara pengeluaran dana fitriah pada tahun 2013 sejumlah 2.757.426.500 rupiah dan hasil pemotongan 10% dari SPPD sejumlah 277.742.650 rupiah. Hasil rekapitulasi SPPD tahun 2014 sejumlah 4.867.7.800 rupiah dan hasil pemotongan 10% dari SPPD senilai sejumlah 486.780 rupiah. Total pemotongan yang telah dilaksanakan oleh dana fitriah dari sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 adalah sebesar 761.743.430 rupiah. Bahwa atas arahan terdakwa terhadap uang hasil pemotongan anggaran perjalanan dinas tersebut, dana fitriah melakukan pencatatan terkait penyerahan uang hasil pemotongan dari perjalanan dinas tersebut. Namun terdakwa mengarahkan dana fitriah membuang catatannya dengan mengatakan kalau sudah selesai buang saja. Yang selanjutnya atas arahan terdakwa tersebut, dana fitriah memenuhinya dengan cara merobek-robek lalu membuang catatan hasil dari penyerahan 10% kepada terdakwa. Bahwa pada bulan April tahun 2015 terjadi penggantian jabatan bendahara pengeluaran Kapolda Kabupaten Siak dari dana fitriah kepada Ade Kusenda yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Siak nomor 219 dari HKPPS dari 2015 tanggal 13 April 2015 tentang perubahan keputusan Bupati Siak nomor 585 dari HKPPS dari 2014 tentang pengangkatan pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2015 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Permenq nomor 190/PN /05/2012 bahwa pada saat penggantian jabatan dari dana fitriah ke Ade Kusenda tersebut terdakwa mengarahkan Ade Kusenda untuk meneruskan pemotongan anggaran perjalanan dinas Kapolda Kabupaten Siak sebesar 10% yang sebelumnya dilakukan dana fitriah. Bahwa atas arahan terdakwa terkait pelaksanaan pemotongan anggaran perjalanan dinas tersebut, Ade Kusenda sebelumnya keberatan. Saat itu Ade Kusenda menanyakan kepada terdakwa tentang pemotongan 10% dari anggaran perjalanan dinas Kapolda Kabupaten Siak tersebut dengan alasan takut menimbulkan fitnah karena ada desas-desus yang kurang enak atas pemotongan 10% tersebut. Terdakwa pada saat itu menjelaskan kepada Ade Kusenda, peganglah uang potongan perjalanan dinas tersebut dan buatkan pencatatannya. Apalagi yang kamu takutkan? Tetapi Ade Kusenda menolak. Lalu terdakwa menjelaskan lagi kepada Ade Kusenda, kepada siapa lagi saya serahkan? Bukankah kamu bendahara sekarang? Atas permintaan terdakwa, Ade Kusenda kemudian menerima dan menjalankannya. Bahwa oleh karena arahan terdakwa, Ade Kusenda menyampaikan pada setiap pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas Kapolda Kabupaten Siak saat pencarian SPPD bahwa ini ada pemotongan 10% yang sebelumnya memang telah disepakati dengan kepala Kapolda yaitu terdakwa selaku pengguna anggaran saat itu. Bahwa untuk memenuhi arahan terdakwa, Ade Kusenda melakukan pemotongan dengan cara memotong langsung pada saat pencairan masing-masing anggaran SPPD setiap pelaksanaan kegiatan dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2017. Besaran pemotongan berdasarkan total penerimaan yang terdapat di dalam surat pertanggungjawaban atau SPJ Pegawai Dinas dipotong sebesar 10%. Uang yang diterima pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan tanda terima biaya perjalanan dinas yang ditandatangani oleh masing-masing pelaksana yang melakukan perjalanan dinas. Bahwa terdakwa yang meminta dan menerima potongan 10% atas keseluruhan perjalanan dinas Kapolda Kabupaten Siak mulai dari bulan April tahun 2015 sampai dengan Desember 2017 melalui Ade Kusenda
Endang selaku bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut. Dibuka, Bu. Bahwa atas arahan terdakwa kemudian AEK Sendang melaksanakan pemotongan anggaran perjalanan dinas Bapeda Kota Siak sebesar 10% dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2017 dengan rincian adalah sebagai berikut. Hasil rekapitulasi anggaran perjalanan dinas yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran AEK Sendang pada tahun 2015 Rp3.500.677.750 dan hasil pemotongan 10% dari anggaran perjalanan dinas senilai Rp351.867.775. Hasil rekapitulasi anggaran perjalanan dinas yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran AEK Sendang pada tahun 2016 sebesar Rp1.098.718.000 dan hasil pemotongan 10% dari anggaran perjalanan dinas senilai Rp195.871.800. Hasil rekapitulasi anggaran perjalanan dinas yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran AEK Sendang pada tahun 2017 sebesar Rp2.473.280.300 dan hasil pemotongan 10% dari anggaran perjalanan dinas senilai Rp247.328.030 sehingga total pemotongan 10% dari anggaran perjalanan dinas tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar Rp767.067.605. Bahwa atas arahan terdakwa kemudian AEK Sendang melakukan pemotongan langsung anggaran perjalanan dinas pada saat pencairan atas kegiatan pada Bapeda Kota Siak dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2017. Pemotongan dilakukan sebesar 10% atas anggaran perjalanan dinas dari pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Uang yang diterima pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan tanda terima biaya perjalanan dinas yang ditangani oleh masing-masing pelaksana perjalanan dinas. Bahwa atas arahan terdakwa AEK Sendang selaku Bendahara Pengeluaran Bapeda Siak menyimpan uang hasil pemotongan di brankas Bendahara Pengeluaran dan menyerahkannya uang hasil dari pemotongan 10% perjalanan dinas Bapeda Kota Siak tersebut kepada terdakwa. Terdakwa meminta uang tersebut secara bersama kepada AEK Sendang langsung secara lisan maupun melalui telepon. AEK Sendang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa berbentuk uang tunai dengan jangka waktu yang tidak menentu tergantung permintaan dan kebutuhan terdakwa. Bahwa atas penyerahan uang hasil pemotongan anggaran perjalanan dinas tersebut antara lain ketahui Eka Susanti selaku pembantu Bendahara Pengeluaran Bapeda Kota Siak bahwa pemotongan 10% tersebut dilakukan oleh AEK Sendang dan diserahkan kepada terdakwa. Karena ketika AEK Sendang sedang tidak berada di kantor, maka AEK Sendang menitipkan uang hasil pemotongan 10% tersebut kepada Eka Susanti. Bahwa sekitar bulan Desember 2017 bertempat di kantor Bapeda Kota Siak saat terdakwa mendapat penugasan baru selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Siak, terdakwa menyampaikan kepada AEK Sendang bahwa terhadap seluruh bukti catatan penyerahan uang hasil pemotongan anggaran tersebut, terdakwa meminta AEK Sendang untuk memusnahkan catatan pengeluaran tersebut. Atas permintaan terdakwa tersebut dipenuhi AEK Sendang. Bahwa kepada terdakwa yang telah mengarahkan untuk melakukan pemotongan anggaran dan menerima hasil pemotongan perjalanan dinas dari Dona Fitria selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2013 sampai dengan Maret tahun 2015 dan AEK Sendang selaku Bendahara Pengeluaran dari April tahun 2015 sampai dengan Desember 2017 bertentangan dengan 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PK/305/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 24 ayat 2, yaitu pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi a. Menerima, menyimpan, menata usahakan dan mengumpulkan uang dari surat berharga dalam pengelolaannya. B. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK. C. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. D. Melakukan pemotongan atau pengukutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya. E. Menyetorkan pemotongan dari pengukutan kewajiban pada negara ke kas negara. F. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP. Dan G. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUMN. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Huruf A, Pasal 4 Ayat 1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Huruf B, Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. C. Pasal 132 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat 2 yang menyatakan bahwa bukti yang harus dapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti maksud. D. Pasal 184 Ayat 2 menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 3. Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat 2 untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat 1 pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran berwenang A. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih. B. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan dari kelengkapan sehubungan dengan ikatan dari perjanjian pengadaan barang atau jasa. C. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan. D. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan. E. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN atau APBD. 3. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN atau APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat 1 Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bahwa keputusan terdakwa telah mengarahkan untuk dilakukan pemotongan anggaran dan menerima hasil pemotongan dalam dinas tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan rincian tahun 2013 perjalanan realisasi 2.750.603 juta pemotongan 10%. Dan dengan kebacaan kemudian totalnya senilai 1.553 juta rupiah 640.765 rupiah. Atas perbuatan terdakwa dengan cara mengarahkan pemotongan perjalanan dinas sebesar 10% pada Bapeda Provinsia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 setelah dipotong pajak menimbulkan kerugian negara sebesar 1.543.640.765 rupiah. 3. Romawi pengadaan alat kantor Bapeda Provinsia tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 bahwa terhadap kegiatan pengadaan alat kantor dengan anggaran sebagai berikut. Berdasarkan BPPA SKPD nomor 1.0.1.06.01 dengan kode rekening 1.06.01.01.10 tahun anggaran 2013 berdasarkan pagu anggaran sebesar 408.531.000 rupiah dengan realisasi anggaran sejumlah 408.531.000 rupiah. Berdasarkan BPPA SKPD nomor 1.06.1.06.01 dengan kode rekening 1.06.01.01.10 tahun anggaran 2014 sejumlah 496.692.280 rupiah dengan realisasi anggaran sejumlah 412.658.298 rupiah. Berdasarkan BPPA SKPD dengan nomor yang sama tahun 2015 sejumlah 557.600.600 rupiah dengan realisasi anggaran sejumlah 466.493.600 rupiah. Dan untuk tahun anggaran 2016 sejumlah 426.705.700 rupiah dengan realisasi anggaran sejumlah 394.706.400 rupiah. Selanjutnya tahun anggaran 2017 sejumlah 379.167.500 rupiah
dengan realisasi anggaran sejumlah Rp315.566.200. Total realisasi anggaran kegiatan belanja atas kantor Bapeda Kabupaten Siak tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 sebesar Rp1.989.985.498. Bahwa pada Januari tahun 2015 bertempat di kantor Bapeda Siak, terdakwa memanggil Dona Fitria ke ruangannya dan menyampaikan Dona Fitria untuk melaksanakan kegiatan pengadaan atas kantor atau ATK Bapeda Kabupaten Siak dengan sistem persediaan ganti uang yang disebut dengan GU, dan terdakwa meminta sisa uang ATK sambil mengatakan, sisa belanja ATK serahkan kepada saya untuk SPG sesuai dengan pesanan. Atas permintaan terdakwa tersebut, Dona Fitria bersama Erika melaksanakan kegiatan pengadaan ATK Bapeda Kabupaten Siak bulan Januari tahun 2015. Terdakwa meminta Dona Fitria untuk mencarikan uang dari kegiatan pengadaan ATK. Selanjutnya Dona menyanggupinya dengan melaksanakan pengadaan ATK pada Bapeda Kabupaten Siak dilaksanakan dengan cara jumlah dan harga yang tertera dalam surat pertanggungjawaban pengadaan belanja ATK atau cetak Bapeda Kabupaten Siak bulan Januari sampai dengan Maret 2015 tidak sesuai dengan jumlah pemesanan, dan harga dari pihak ketiga atau pihak toko atau yang telah dimarkup dengan mengisi jumlah barang dan nominal harga pada nota faktur kosong yang terlampir dalam SPG pengadaan belanja ATK Bapeda Kabupaten Siak yang tidak sesuai dengan nilai pesanan yang sebenarnya. Bahwa pelaksanaan kegiatan ATK atau elektrik kantor pada Bapeda Kabupaten Siak dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dilaksanakan oleh beberapa toko yang dilakukan tanpa adanya kontrak, antara lain: 1. Toko Ragon dengan pemilik Hendri Budiman yang beralamat di Kota Siak, Sri Indrapura. 2. Toko unit dagang Bidana dengan pemilik Ramli yang beralamat di Kota Siak, Sri Indrapura. 3. Toko Berkat dengan pemilik Said Khairuddin yang beralamat di Kota Siak, Sri Indrapura. Bahwa atas arahan terdakwa, Dona Fitria meminta Erika untuk membuat daftar kebutuhan ATK sesuai kebutuhan Bapeda Kabupaten Siak bulan Januari 2015 dan hasilnya menyerahkannya kepada Dona Fitria. Lalu Dona Fitria melakukan pemesanan ATK Bapeda Kabupaten Siak pada Januari 2015 ke toko Ranggol Siak berdasarkan daftar kebutuhan ATK Bapeda Kabupaten Siak bulan Januari Maret 2015, dan daftar kebutuhan ATK tersebut telah dipesan dan diterima secara bertahap oleh kantor Bapeda Kabupaten Siak. Bahwa untuk memenuhi arahan terdakwa, kemudian Dona Fitria meminta nota pembelian kosong yang sudah distempel dan ditandatangani toko dari bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 dengan alasan untuk mempermudah pencairannya. Selanjutnya Dona Fitria menyerahkan nota pembelian kosong kepada MK untuk diisi seolah-olah telah sesuai dengan nilai anggaran. Bahwa atas arahan terdakwa pula Dona Fitria terhadap pengadaan ATK melalui toko Ranggol Siak meminta Erika untuk menyiapkan dokumen pertanggungjawaban pengadaan ATK kepada Bapeda Kabupaten Siak untuk persyaratan pencairan seolah-olah telah sesuai dengan nota pembelian. Erika menindaklanjuti dengan membuat surat pesanan, surat penawaran, dan surat penerimaan barang yang jumlah dan harga barang telah dinaikkan sesuai dengan arahan terdakwa. Bahwa Erika menyuruh Rika Edriani selaku staf keuangan untuk mengisi nota pembelian kosong dan sudah berstempel toko Ranggol Siak dari bulan Januari sampai dengan Maret 2015 dengan harga dan jumlah barang yang sudah ditinggikan melalui surat pesanan yang dibuatkan oleh Erika atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atas pembelian ATK di toko Ranggol Siak. Bahwa atas arahan terdakwa pada bulan Maret 2015 Dona Fitria selaku bendahara pengeluaran melakukan pencairan atas pengadaan ATK Bapeda Kabupaten Siak bulan Januari tahun 2015 berdasarkan surat pertanggungjawaban yang telah dipersiapkan Erika untuk membayar ke toko Ranggol Siak. Dona Fitria meminta jumlah tagihan keseluruhan biaya ATK. Bahwa pada bulan April 2015 terdakwa meminta Erika untuk mengelola pengadaan ATK Bapeda Kabupaten Siak mulai April 2015 sampai dengan bulan Desember 2017 yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dona Fitria. Bahwa atas arahan terdakwa, Erika selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Kabupaten Siak melaksanakan pengadaan ATK Bapeda Kabupaten Siak sambil terdakwa mengarahkan Erika untuk mencarikan uang dengan cara-cara sebagaimana yang dilakukan oleh Dona Fitria sebelumnya. Selanjutnya Erika menyanggupinya dengan cara melalui toko Berkat Siak, Ude Daniel dan Ude Basim Grafika. Kemudian Erika menindaklanjuti dengan membuat surat pesanan, surat penawaran, dan surat penerimaan barang yang jumlah dan harga barang telah dinaikkan mulai April 2015 sampai dengan Desember 2017 tidak sesuai dengan jumlah pemesanan dan
dan harga dari pihak ketiga atau pihak toko telah dimaaf. Bahwa keterangan terdakwa Erika menyiapkan surat pertanggungjawaban atau SPG di dalamnya terlampir nota pembelian dan surat penawaran dari pihak ketiga yang terdapat dalam SPG. Kemudian Erika meminta staf Bapeda yang antara lain Rike Edriani, Suhartini, Nurma Neni untuk menulis mengisi jumlah barang yang nominal harga pada tempat faktur kosong yang terlampir dalam SPG. Pengadaan belanja ATK Bapeda Kepolisian termasuk berita acara surat terima barang yang sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh terdakwa. Sebelum dilakukan pemeriksaan barang oleh Dewi Susanto dan Iskandar sebagai pejabat penerima barang dan jasa, sehingga tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pengadaan ATK Bapeda Kepolisian tahun 2014 sampai dengan 2017. Namun Dewi Susanto dan Iskandar menandatangani dokumen acara penerimaan barang setelah semua kelengkapan dokumen telah disiapkan oleh Erika. Bahwa jumlah barang dengan nominal harga yang telah dimaaf sehingga terdapat selisih jumlah pembayaran yang tertera pada SPG lebih besar dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga dan jumlah selisih pembayaran ATK dan cetak dikumpulkan oleh Erika untuk selanjutnya diserahkan ke terdakwa di ruang kerjanya. Bahwa terdapat selisih pengeluaran anggaran tidak sesuai kondisi yang sebenarnya terkait kegiatan pengadaan ATK pada Bapeda Kepolisian dari bulan Januari 2015 sampai dengan 2017, yaitu Koko Ragunasia bahwa Henry Budiman sebagai pemilik Koko Ragun menyampaikan realisasi penerimaan uang atas penggunaan ATK pada Bapeda Kepolisian bulan Januari sampai dengan Maret 2015, yaitu A. Penerimaan untuk kwitansi nomor 21 tanggal 23 Maret 2015 adalah sebesar 35 juta rupiah. B. Penerimaan untuk kwitansi nomor 23 tanggal 23 Maret 2015 adalah sebesar 33 juta rupiah. Atau keseluruhannya pembayaran ATK yang diterima oleh Koko Ragunasia sejumlah 68 juta rupiah. Bahwa pengadaan kantor Bapeda Siak dari bulan Januari sampai dengan 2015 adalah berdasarkan kwitansi nomor 21 tanggal 23 Maret 2015 untuk pembayaran atas pembelian ATK pada Bapeda Kepolisian bulan Januari 2015 sejumlah 48.931.300 rupiah. Kwitansi nomor 23 tanggal 23 Maret 2015 untuk pembayaran atas pembelian ATK pada Bapeda Kepolisian bulan Maret 2015 sejumlah 47.165.000 rupiah. Atau pembayaran ATK kepada toko Ranggor sesuai SPG yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya melalui kwitansi yang telah dimaaf seluruhnya berjumlah 96.096.300 rupiah, sehingga terjadi selisih pengeluaran tidak sebagaimana mestinya sebesar 28.096.300 rupiah. Menurut Koko Berkat bahwa terhadap seluruh kwitansi pembayaran yang dikeluarkan Bapeda Kepolisian tahun 2015 dan 2016 untuk Koko Berkat tersebut tidak semuanya benar, dikarenakan beberapa bukti pendukung dalam pembayaran tersebut terdapat tanda tangan S. Hairudin selaku pemilik Koko Berkat yang bukan tanda tangan pemilik Koko, dan terdapat stempel Koko di dalam bukti dukung yang bukan stempel resmi dari Koko Berkat, serta board atau faktur bukan tulisan S. Hairudin dan pemilik Koko Berkat S. Hairudin. Bahwa pengadaan alat tulis kantor Bapeda Siak dari bulan April 2015 sampai dengan 2017 adalah berdasarkan 1. Pada bulan Maret 2015, Koko Berkat menerima pembayaran dari pihak Bapeda Kepolisian sejumlah 42 juta rupiah untuk pembayaran atas pembelian alat tulis kantor. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor pada Bapeda Siak. 2. Pada bulan Maret tahun 2015, Koko Berkat menerima pembayaran dari Bapeda Siak sejumlah 1.200.000 rupiah untuk pembayaran atas pembelian materai atau seluruh pembayaran ATK kepada Koko Berkat sesuai SPG yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya. Oleh karena dokumen terkait SPG berisi nota pembelian, surat pesanan, surat penawaran, berita acara surat terima barang tidak diyakini kebenarannya, sehingga pengeluaran keseluruhan sejumlah 43.200.000 rupiah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pokok Ude Didana dan Mbak Grafika bahwa Rami sebagai pemilik Ude Didana dan Ude Mbak Grafika menyampaikan realisasi penerimaan uang atas pembayaran ATK pada Bapeda Kepolisian dari bulan Januari sampai Desember 2015, yaitu 1. Pada tahun 2015 sebesar kurang lebih 123.533.000 rupiah. Pada bulan Mei sebesar 20 juta rupiah sesuai bukti nota pembelian nomor 1 tanggal 6 Mei 2015. Pada bulan Juni 2015 sebesar 27.300.000 rupiah sesuai bukti nota pembelian nomor 2 tanggal 26 2015. Pada bulan Juli 2015
sebesar 17.865.000 sesuai bukti nota pembelian nomor 3 tanggal 6 Juli 2015. Pada bulan Agustus 2015 sebesar 10 juta sesuai bukti nota pembelian nomor 4 tanggal 14 Agustus 2015. Pada bulan September 2015 sebesar 40 juta bukti nomor 5 tanggal 18 September 2015. Pada bulan Desember 2015 dengan pembayaran Rp18.533.000 sesuai bukti nomor 6 tanggal 15 Desember 2015. 2. Tahun 2016 sebesar kurang lebih Rp128.105.000 pada bulan Januari 2016 sebesar 5 juta dengan nota pembelian nomor 7 tanggal 13 Januari 2016. Pada bulan Maret 2016 sebesar 15 juta dengan nomor bukti nota nomor 8 tanggal 5 Maret 2016. Pada bulan April 2016 sebesar Rp30 juta bukti nomor 9 tanggal 7 April 2016. Pada bulan Mei 2016 sebesar Rp15 juta dengan bukti nomor 10 tanggal 20 Mei 2016. Bulan Juni 2016 sebesar Rp25 juta bukti nomor 11 tanggal 8 Juni 2016. Bulan Agustus 2016 sebesar Rp19.605.000 sesuai bukti nomor 12 tanggal 22 Agustus 2016. Pada September 2016 sebesar Rp15 juta nota pembelian nomor 13 11 September 2016 dan Desember 2016 sebesar Rp13.500.000 sesuai bukti nomor 14 tanggal 28 Desember 2016. 3. Tahun 2017 sebesar kurang lebih Rp122.585.000. Pada bulan Januari 2017 sebesar Rp13.350.000 sesuai dengan bukti nomor 15 tanggal 18 Januari 2017. Februari 2017 sebesar Rp25 juta dengan bukti nota nomor 16 tanggal 22 Februari 2017. Pada bulan Maret 2017 sebesar Rp20 juta dengan bukti nota nomor 17 tanggal 15 2017. Pada bulan Juni tanggal 26 sebesar Rp25 juta dengan bukti nota nomor 18 tanggal 26 Juni 2017. Pada bulan Juli 2017 sebesar Rp14 juta dengan nota nomor 19 tanggal 18 Januari 2016. Pada bulan Agustus 2017 sebesar Rp15 juta dengan bukti nomor 20 tanggal 17 Agustus 2017. Dan pada bulan September 2017 sebesar Rp10.235.000 dengan bukti nota nomor 15 tanggal 21 September 2016. Dan total uang yang diterima Udebidan dan Udebis baik grafika dari pemerintah desa dan pencetakan dari Bapeda Kepolisian adalah sejumlah Rp374.223.000 bahwa sesuai SPG pengadaan ATK dari Bapeda Kepolisian tahun 2012 sampai dengan 2017 yang diberi dari sebagai pemilik pokok Udebidan dan BPK adalah sebagai berikut. Surat penanggapan SPP Pendidikan Tigani dan Baris Grafika tahun 2015 antara lain dari poin 1 sampai dengan 7. B. Surat pertanggungjawaban SPP Toko Bude Tigani dan Baris Grafika tahun 2015 antara lain dari poin 1 sampai dengan 7. C. Surat pertanggungjawaban SPP Toko Bude Tigani dan Baris Grafika antara tahun 2017 antara lain dari poin 1 sampai dengan poin 9. Sehingga total dari pembayaran berdasarkan SPP yang telah tuliskan Bapeda Kepolisian antara 2015 sampai dengan 2017 adalah sebesar Rp829.379.166 atau pembayaran ATK pada toko Bude Tigani dan Baris Grafika sesuai SPP yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya melalui kuitansi yang telah dimaaf seluruhnya sejumlah Rp374.223.000 sehingga terjadi selisih pembayaran ATK tidak sebagaimana mestinya sejumlah Rp445.156.166 bahwa perbuatan terdakwa selaku pengguna anggaran bersama-sama dengan Nona Fitria dan bersama-sama pula dengan Erika yang mengelola kegiatan ATK pada Bapeda Kepolisian tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 tidak sesuai dan bertentangan dengan A. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana keuangan negara dan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, ekonomis,
rasa keadilan dan kepatuhan. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 61 ayat 1 bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Pasal 86 ayat 2 yang menyebutkan pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. C. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasal 5 menyatakan pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: A. Efisien, B. Efektif, C. Transparan, D. Terbuka, E. Bersaing, F. Adil atau tidak diskriminatif, D. Akuntabel. Pasal 115 ayat 1 K garing L garing D garing I dilarang melakukan pembukaan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Pasal 118 ayat 1 perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: A. Berusaha membebani pembeli atau pejabat pengadaan pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung, guna memenuhi keinginan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan atau kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang dan jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga mengurangi, menghambat, memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain. C. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. D. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang perubahan pengelolaan keuangan daerah. Pasal 4 ayat 1 keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna dan didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat 2 yang menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengusaha oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pasal 144 ayat 2 menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Sehingga terdapat realisasi anggaran belanja APK dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yaitu totalnya 564.244.506 perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Dr. Fitria dan bersama-sama pula dengan Erika atas perbuatan belanja APK yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada waktu potensial dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 setelah dipotong pajak menimbulkan kerugian negara sebesar Rp564.244.506.30 3. Pengadaan makan di rumah bedah potensial tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017 bahwa terdapat kegiatan pengadaan makan dan minum dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Berdasarkan PPA SKPD nomor 1.06.1.01 dengan kode rekening 1.06.1.01.01.17 tahun anggaran 2013 sejumlah Rp355.440.000. Berdasarkan PPA SKPD nomor 1.06.1.06.01 dengan kode rekening 1.06.1.01.17 tahun anggaran 2014 sejumlah Rp355.440.000. Berdasarkan PPA SKPD nomor 1.06.1.06.01 dengan kode rekening 1.06.1.01.01.17 tahun anggaran 2015 sejumlah Rp355.440.000 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp223.450.000. Berdasarkan PPA SKPD nomor 1.06.1.01
tahun anggaran 2016 sejumlah Rp115.240.000 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp53.978.000 berdasarkan SKPD berdasarkan DPPA SKPD nomor 1.06.1.0.01 dengan kode rekening 1.06.1.0.01.17 tahun anggaran 2017 sebesar Rp43.460.000 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp42.160.000. Total anggaran kegiatan makanan minum berpegang potensial pada anggaran 2013 sampai dengan 2017 sebesar Rp862.057.000, bahwa mekanisme dalam pelaksanaan penyediaan makan dan minum pada Bapeda Provinsia ini masing-masing bidang pada Bapeda Provinsia memesan kebutuhan makan dan minum pada kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian bendahara pengeluaran yang membayarkan sesuai dengan kelengkapan SPJ setelah dilengkapi dokumen terpenuhi dilakukan verifikasi oleh Kasubag Keuangan dengan melihat bukti-bukti nota pesanan dan kwitansi secara lengkap. Selanjutnya pengguna anggaran memverifikasi SPJ tersebut dan setelah memenuhi persyaratan bendahara pengeluaran membayarkan pengeluaran tersebut. Bahwa pelaksanaan penyediaan makanan minum pada Bapeda Kabupaten Siak dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dilaksanakan antara lain melalui 1. Toko roti MB dengan pemilik Chandra yang beralamat di Kota Siak, Sri Kapura. 2. Rumah makan Yuni dengan pemilik Yuniarti yang beralamat di Kota Siak, Sri Kapura. 3. Pak Benzur dengan pemilik Ajah Surya yang beralamat di Kota Siak, Sri Kapura. 4. Usaha kue delima dengan pemilik Wan Zaida yang beralamat di Kota Siak, Sri Kapura. Bahwa terdakwa meminta Eka Susanti untuk melaksanakan pengelolaan anggaran terkait pengadaan makan minum Bapeda Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 dan mengarahkan untuk dicarikan anggaran operasional bagi terdakwa. Bahwa atas arahan terdakwa, Eka Susanti mengelola pengadaan makan minum pegawai Bapeda Kabupaten Siak tahun 2013 sampai dengan 2017 dengan menaikkan jumlah barang dan harga pada nota pembelian yang telah terlebih dahulu diminta oleh pihak ketiga. Eka Susanti membuat surat pesanan, surat penawaran dan berita acara penerimaan barang untuk kelengkapan surat pertanggungjawaban untuk persyaratan pencairan. Bahwa atas arahan terdakwa, kemudian Eka Susanti menyerahkan selisih dari belanja makan minum Bapeda Kabupaten Siak kepada terdakwa pada setiap kali pencairan. Bahwa untuk kelengkapan dokumen surat pertanggungjawaban SPJ, Budiman Devi Susanto dan Iskandar selaku pejabat penerima barang menandatangani berita acara penerimaan barang tanpa memeriksa dan meneliti pengadaan makan minum Bapeda Kabupaten Siak tahun 2013 sampai dengan 2017. Karena pada surat pertanggungjawaban yang disediakan Eka Susanti sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh terdakwa selaku pengguna anggaran Bapeda Kabupaten Siak. Bahwa terdakwa mengarahkan Eka Susanti untuk menyisihkan atau memanipulasi nilai real pengeluaran untuk penyediaan makan dan minum pada Bapeda Kabupaten Siak dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan cara jumlah dan harga yang tertera dalam surat pertanggungjawaban atau SPJ penyediaan makan dan minum pada Bapeda Kabupaten Siak dalam tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak sesuai dengan jumlah pemesanan dan harga yang sebenarnya. Melalui nota pembelian dan surat penawaran dari pihak ketiga yang terdapat dalam surat pertanggungjawaban atau SPJ disiapkan oleh bendahara pengeluaran Bapeda Kabupaten Siak yaitu Dona Fitria dan Ade Sendra dan kemudian menyuruh staf Bapeda yang antara lain Eka Susanti dan Damaskar untuk menulis dan mengisi jumlah makanan dan minuman yang dipesan dan nominal harga pada nota faktur kosong yang terlampir dalam SPJ. Sehingga jumlah barang dan nominal harga yang terdapat di dalam nota pembelian tidak berdasarkan pesanan yang sebenarnya, melainkan diisi berdasarkan surat pemesanan yang sebelumnya telah dimakan. Sehingga terdapat jumlah pembayaran yang tertera pada SPJ lebih besar dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga diserahkan oleh Eka Susanti dan Eka kepada terdakwa hingga terdakwa pada setiap pencairan dalam kurun waktu tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017. Bahwa pelaksanaan penyediaan makan dan minum pada Bapeda Kabupaten Siak dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terdapat pembayaran yang antara lain: A. Tahun 2014
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. A. Pasal 61 ayat 1 bahwa setiap pengeluaran harus dibangun dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menaiki. B. Pasal 86 ayat 2 yang menyebutkan pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. A. Pasal 132 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat 2 yang menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. B. Pasal 184 ayat 2 menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/2010 tentang pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi pegawai negeri sipil. Pasal 1 ayat 2 menyatakan uang makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS. Pasal 1 ayat 4 menyatakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang selanjutnya disingkat SPPJM adalah surat yang dibuat oleh kuasa pengguna anggaran atau penjabat pembuat komitmen yang membuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kerugian pembayaran. Pasal 6 ayat 1 menyatakan permintaan pembayaran uang makan PNS dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus. Ayat 2 pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Ayat 3 pembayaran uang makan dapat melalui rekening bendahara pengeluaran atau langsung ke rekening PNS. Pasal 8 ayat 1 surat permintaan pembayaran langsung SPPLS uang makan untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung SPPLS uang makan dengan melampirkan A. Daftar perhitungan uang makan, B. Daftar hasil kerja, C. SPPJM dan D. Surat setoran pajak penghasilan. Dengan demikian, dapat realisasi anggaran untuk kerugian dan makan dan minum tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu atas perbuatan terdakwa bersama dengan kasati terhadap pengeluaran anggaran dan makan minum Bapeda Kabupaten Siak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp777.454.573 bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan lembaga media bersama-sama pula dengan adik Kusenda, Erika, PK Susanti dalam pengelolaan anggaran berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas, pengelolaan kegiatan anggaran pengadaan ATK dan kegiatan pengelolaan anggaran penyediaan makan dan minum pada Bapeda Kabupaten Siak tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 telah menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp2.345.344.840.844.37. Dengan rincian yakni hasil pemotongan perjalanan dinas sejumlah Rp1.555.321.305. Kerugian dari pelaksanaan kegiatan pengadaan ATK dan CK sejumlah Rp565.244.506 dan kerugian dalam pelaksanaan penyediaan makanan minum sejumlah Rp777.464.573 sebagaimana laporan hasil audit dari Inspektorat Kota Pekanbaru nomor 03/LHP/KH/Inspektorat dari 2021 tanggal 29 Januari 2021. Perbuatan terdakwa Haji Yan Pranajaya Indra Rashid bin Muhammad Rasid Z sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
59 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 551 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidi. Untuk subsidi pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atau kedua, pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 64 ayat 1 KUHP. Atau ketiga, pasal 12 huruf F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 64 ayat 1 KUHP. Pekanbaru 12 Maret 2021 penuntut umum Henry Hunaidi. Saya keberatan dengan yang disampaikan oleh kejaksaan dan akan eksepsi yang mulia karena yang disampaikan tadi itu tidak benar. Saya tahu persis dengan kejadian yang saya tahu dengan eksepsi ini akan terlihat jelas apa yang jadi dia ya eksepsi itu kami beri waktu 1 minggu ya. Jadi untuk beri kesempatan terdakwa dan penasihat hukum eksepsi jujur hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 ya. Izin yang mulia, izin yang mulia, ini kita memohon dari penuntut umum yang mulia pada majelis bahwa untuk sidang berikutnya dapat kita panggil terdakwa untuk hadir di sidang yang mulia. Sekiranya yang mulia. Ya, kami apa Ya, direvisi untuk yang sidang. ya, kalau memang penuntut umum memang siap menghadirkan, Baik. ya silakan menghadirkan, gitu ya. Baik. Ya, karena lebih lancar tugas, ya. Baik. Lebih efisien juga daripada ya, gitu ya. Penasihat hukum gimana? Setuju dengan surat yang saya. Ya, Kemudian kami ada konfirmasi kemudian bahwa pada tanggal 15 Maret kami ada mengajukan permohonan pengaduan yang mulia. Kalau bisa kami perlihatkan adanya. kami tidak menerima. Betul. Itu beliau bisa diperlihatkan. Ya, silakan aja. Silakan. Itu diserahkan melalui PTSD. yang sampai di kami. Ada terimanya. Silakan. Nanti kami buka. Ada lagi cukup? Cukup ya. Ya. Jadi dulu kami 25 Maret 2021 ya, jalannya keberatan dan persepsi dari penasihat hukum. Ya, gimana itu? Bang, tanggapan kita terhadap dakwaan yang disampaikan jaksa? Ya, pada intinya dakwaan jaksa itu terdiri dari dua dakwaan. Yang pertama, mendakwa dengan pasal 2, primernya pasal 2 Undang-Undang Tipikor, kemudian subsidiarnya pasal 3. Kemudian di dakwaan kedua ada pasal 12E, di dakwaan ketiga ada pasal 12F. Intinya yang didakwakan dalam perkara ini adalah pemakaian atau pungutan, pemotongan, kalau dalam bahasa jaksa itu pemotongan terhadap anggaran
jaksa, kami sebenarnya secara materi ya sebenarnya kita belum masuk materi ya, tapi kami keberatan karena beberapa hal yang saling kontradiksi gitu. Ada beberapa fakta yang saling kontradiksi dan juga menyangkut aspek administratif sebenarnya. Soal kelengkapan berkas, soal kelengkapan dokumen itu kan tidak harus langsung menjadi dianggap tidak ada faktanya gitu. Bahwa dianggap tidak ada kegiatan itu gitu kan. Dianggap langsung sebagai kerugian negara. Itu secara materi yang sebenarnya itu nantilah kita apakan gitu. Tapi tidak usah kita urai ya Pak ya. Kemudian kita dan tim juga termasuk in person terdakwa juga merasa keberatan. Tadi juga kita tanyakan langsung ya. Terdakwa juga keberatan dan kita akan mengajukan eksepsi. Beberapa formalitas yang kita anggap janggal akan kita ajukan sebagai bahan materi eksepsi nantinya ke depannya. Kita dari tim pengacara Deni Latif dan kawan-kawan dan rekannya, kita siap untuk persidangan selanjutnya, eksepsi dan persidangan selanjutnya. Kita juga sepakat tadi setuju dengan usulan jaksa JPU ya, agar menghadirkan terdakwa secara in person, secara fisik dalam persidangan. Itu kita setuju. Agar kebenaran fakta material itu biar kita bisa bongkar ya fakta-fakta itu dengan terdakwa langsung untuk membenarkan atau mengiyakan atau membantah nanti secara internal langsung ya dalam persidangan terhadap kesaksian dan fakta-fakta dan data yang diberikan oleh jaksa nantinya. Barangkali dari saya itu, silakan Pak Il. Kami memandang dakwaan kasasi dielaborasi kita menyampaikan pendapat. Jadi berat pertama adalah masalah modus operandi. Karena ada beberapa kata yang sangat abstrak, menaikkan markup, caranya tidak jelas. Saya kira demikian cukup.